Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji, yang saya hormati dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Abdul Husain dengan NIM N1D1200016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal saya yang berjudul Analisis Perbedaan Pengucapan Bahasa Bajo di Desa Waburense Kabupaten Buton Tengah dan Desa Tapi-Tapi di Kabupaten Muna. Baik, langsung saja latar belakang. Bahasa Bajo merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia, yang digunakan oleh masyarakat suku Bajo, baik yang ada di Indonesia maupun di negara Asia seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Bahasa ini digunakan sebagai komunikasi sehari-hari antar sesama suku Bajo. Penutur bahasa Bajo memiliki beragam macam logat atau dialek yang berbeda. Dialek adalah bunyi bahasa yang penuturannya memiliki ragam bahasa yang berbeda dari suatu daerah tertentu. Beberapa suku Bajo memiliki perbedaan logat atau dialek, diantaranya pengucapan, penulisan, dan tekanan, serta bentuk katanya. Bentuk pengucapan dan penulisan biasanya pada saat dituturkan dan dituliskan. Misalnya kata nyamuk. Dalam dialek Tapi-Tapi tertulis sisil dan pengucapannya sesuai dengan tulisannya. Sedangkan Bajo Waburense tertulis sisel dan pengucapannya sesuai dengan tulisannya. Perbedaan dialek berdasarkan tekanan dan bentuk katanya, misalnya perahu dalam dialek Tapi-Tapi disebut lepa. Bentuk tekanan pada suku kata pa, sedangkan dialek Waburense disebut bodi. Bentuk tekanan pada suku kata bo. Bahasa Bajo sebagai bahasa daerah merupakan suatu kekayaan keanekaragaman di Indonesia. Sebagai kekayaan keanekaragaman di Indonesia, maka perlu masyarakat suku Bajo melestarikan bahasa Bajo. Mengingat bukan hal yang tidak mungkin suatu bahasa daerah dapat mengalami kepunahan, hal ini dapat menimpa bahasa sehari-hari di daerah suku Bajo. Dengan hal itu, penggunaan bahasa Bajo terkikis keterdesakan oleh bahasa lain yang digunakan oleh penutur, khususnya di daerah suku Bajo di Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Suku Bajo menyebutnya bahasa Melayu, disebabkan karena adanya suku lain yang berdagang atau memperoleh hasil laut yang ada di daerah suku Bajo, dan kebanyakan pendatang yang menetap dan menjadi bagian masyarakat suku Bajo. Secara otomatis, masyarakat suku Bajo menggunakan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi dengan suku lain. Menurut Fisman, bahwa dengan adanya aneka bahasa akan terjadi dominasi bahasa oleh bahasa lain yang berpresentasi tinggi atau disebut high linguist. Sedangkan bahasa Bajo sebagai bahasa yang sudah jarang digunakan akan menyerap bahasa yang lebih dominan, yaitu bahasa Indonesia, sehingga terjadi kepunahan terhadap bahasa itu sendiri. Sebagai mayoritas suku Bajo bermata pencaharian sebagai nelayan, maka hasil melaut yang mereka dapatkan dijual di luar daerah suku Bajo. Untuk mendapatkan kesepakatan, tentu mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang bisa dipahami bersama. Beberapa dari penutur bahasa Bajo yang tidak pasif berbahasa Indonesia, mereka hanya bisa mencampuri bahasa Bajo dengan bahasa Indonesia, khususnya orang tua karena kurangnya pendekatan pengucapan bahasa Indonesia di daerah Bajo tersebut. Penutur dewasa pun ketika berbicara dengan orang tua mereka berbahasa Bajo. Itulah sebabnya peneliti menganalisis perbedaan pengucapan bahasa Bajo karena memiliki perbedaan logat atau dialek diantaranya pengucapan, penulisan, dan tekanannya, serta bentuk katanya. Berdasarkan yang dianalisis peneliti, guna untuk mendeskripsikan perbedaan pengucapan bahasa Bajo di Desa Waburense Kabupaten Buton Tengah dan Desa Tapi-Tapi Kabupaten Muna. Lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk perbedaan pengucapan bahasa Bajo di Desa Waburense Kabupaten Buton Tengah dan Desa Tapi-Tapi Kabupaten Muna. Kedua, bagaimanakah makna perbedaan pengucapan bahasa Bajo di Desa Waburense Kabupaten Buton Tengah dan Desa Tapi-Tapi Kabupaten Muna. Adapun tujuan penelitian berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan perbedaan pengucapan bahasa Bajo di Desa Waburense Kabupaten Buton Tengah dan Desa Tapi-Tapi Kabupaten Muna.
Kedua, untuk mendeskripsikan makna perbedaan pengucapan bahasa Bajo di Desa Waburense Kabupaten Butantingah dan Desa Tapi-Tapi Kabupaten Muna. Adapun manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi pengembangan keterampilan berbahasa, khususnya kemampuan berbahasa Bajo di Desa Waburense dan Desa Tapi-Tapi. Manfaat praktis, secara praktis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat guna dalam suku Bajo. Tinjauan pustaka. Penelitian yang relevan. Kajian pustaka yang diuraikan dalam penelitian ini adalah penelitian pertama dilakukan oleh Wijayanti, ed. 2016, dengan judul Variasi Dialek Bahasa Bawean di Wilayah Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Kajian dialektika. Kajian dialektologi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perbedaan fonologis dan leksikal dialek bahasa Bawean serta mendeskripsikan pemetaan dialek bahasa Bawean di wilayah Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Penelitian kedua dilakukan oleh Suryaningsih 2018 yang dengan judul Jurnal Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Interaksi Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas 7 MTS DDI Walimpong, Kabupaten Sopeng. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan lafal dalam diskusi kelompok pada pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 7 MTS DDI Walimpong, Kabupaten Sopeng. Kedua, kesalahan diksi pemilihan kata dalam diskusi kelompok pada pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 7 MTS DDI Walimpong, Kabupaten Sopeng. Ketiga, kesalahan struktur kalimat dalam diskusi kelompok pada pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 7 MTS DDI Walimpong, Kabupaten Sopeng. Pengertian bahasa. Menurut Suryaningsih 2018 mengatakan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi satu sama lain, saling berbagi pengalaman, saling belajar dengan yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Dengan bahasa, orang bisa menyampaikan berbagai informasi, pemikiran, pengalaman, ide, pendapat, keinginan, dan harapan. Keterampilan berbahasa terdapat 4 aspek, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Berbicara merupakan aspek penting yang harus dikuasai oleh setiap manusia. Hakikat bahasa. Menurut jurnal Sitepu dan Rita mengatakan bahwa ciri yang merupakan hakikat bahasa antara lain: bahasa sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Simbol bunyi bahasa bersifat arbitrer, yaitu hubungan antara simbol dan dilambangkan tidak wajib dan tidak mungkin menjelaskan mengapa simbol itu memiliki arti tertentu. Bahasa itu produktif, yaitu jumlah kalimat yang hampir tidak terbatas dapat dibentuk dengan jumlah elemen yang terbatas. Bahasa juga bersifat dinamis. Artinya, bahasa tidak lepas dari potensi perubahan yang dapat terjadi setiap saat. Perubahan tersebut dapat terjadi pada tataran fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikal. Bahasa itu beragam, artinya bahasa itu memiliki aturan atau pola umum tertentu, tetapi karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, bahasa itu bervariasi secara fonologis, morfologis, sintaksis, dan leksikal. Dialek. Widjen dan kawan-kawan dalam Wijayanti ed. berpendapat bahwa dialek adalah sistem kebahasaan yang dipergunakan oleh satu masyarakat untuk membedakannya dari masyarakat lain yang bertetangga dan mempergunakan sistem yang berlainan walaupun erat hubungannya. Tidak ada seorang pun penutur sebuah bahasa yang lepas sama sekali dari dialek atau variasi bahasanya. Ketika orang itu berbicara, saat itu pula yang bersangkutan berbicara dalam dialeknya atau variasi bahasanya. Metode penelitian, jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif.
Pemilihan informasi dilakukan dengan pertimbangan tertentu yang jumlahnya yaitu tidak dibatasi. Dengan pengamatan informasi secara mendalam dari beberapa informasi dari suku Bajo, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Lokasi dan subjek penelitian. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu adalah di Desa Wobrense dan Desa Tapi-Tapi. Adapun yang menjadi subjeknya adalah masyarakat yang berada di Desa Wobrense Kabupaten Buton Tengah dan Desa Tapi-Tapi Kabupaten Buna Sulawesi Tenggara. Data dan sumber data. Data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli, tidak melalui media perantara. Maka yang menjadi data primer adalah masyarakat Desa Wobrense dan Desa Tapi-Tapi. Data sekunder diambil dari data yang telah diperoleh oleh pihak lain, sehingga peneliti memperolehnya tidak langsung. Maka data dilakukan dengan cara mencari data-data tertulis atau bukti nyata yang berkaitan dengan pendekatan terhadap masyarakat dalam perbedaan pengucapan bahasa Bajo di Desa Wobrense dan Desa Tapi-Tapi. Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data adalah penelitian ini dengan menggunakan metode yang telah dipersiapkan, yaitu observasi. Metode observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas, observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik analisis data. Pada penelitian ini akan dianalisis dengan cara deskriptif yang dipadukan dengan kualitatif dalam teknik deskriptif statistik yang akan menggambarkan data yang terkumpul dengan cara deskriptif kualitatif. Baik, mungkin itu saja saya ucapkan terima kasih.